berharga di alam. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Kuciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupnya sangatlah berharga. Bumi yang tertua akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Hidupmu berharga bagi alam. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia selamatkan segala-galanya. Jadikan untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bumi yang tertua akan dipadamkannya. Dosa sungguh lebih berharga. Akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bumi yang terpulang akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus telah menyuruh kami sehingga kami bisa berkumpul Tuhan pada hari ini. Kami akan ibadah. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya bisa menjalankan ibadah dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Karena Salibmu. Mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan pulihkan hatiku. Kau nyatakan segalanya. Milikmu ku hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu karena salibmu ku hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu di hidupku.
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Di hidup. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Mau kemana? Astaga, itu. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang
Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Setiap orang memiliki limit pinjamannya sendiri, dan EasyCash adalah platform pinjaman resmi yang Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Terlalu Besar. Terlihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Tak kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu,
kau menderita gantikanku. Dengan darahmu kau selamatkanku, kini ku hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Dipersilakan untuk hambanya. Oke, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami datang di hadirat-Mu, berkumpul dalam acara Paskah SMP Tunas. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah kehadiran Tuhan disadari oleh setiap kami yang hadir dalam ibadah virtual ini. Kami percaya kehadiran-Mu tidak terbatas oleh ruang dan tempat, tetapi kami percaya Engkau menjamah setiap hati kami di mana. Dan biarlah anak-anak kami, Tuhan Yesus, mereka dapat menyadari akan karya yang sempurna yang telah Engkau kerjakan atas hidup kami. Kamu menaruh semangat yang baru dalam hati kami, dan membuat kami berjalan dan tak menjadi lelah berlari, dan tak menjadi letih, dan terbang tinggi dalam masa muda kami untuk mengatasi badai kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, berbicara lewat hamba-Mu ini, dan jamah setiap kami untuk menerima lawatan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Mana ini wajah-wajah SMP Tunas? Mana semuanya ini? Wajah-wajahnya bisa dinyalakan kameranya? Ya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara firman Tuhan tentang semangat Paskah. Apa kabar semuanya? Ada semangat? Semangat, Pak. Haleluya. Semangat, Pak. Amin. Puji Tuhan. Terdengarlah suara saya. Nah, kita buka firman Tuhan. Kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 32 sampai 34. Ya, Lukas 24 ayat 32 sampai 34. Saya minta satu orang untuk membacakannya ya.
Siapa ini? Clara. Minta Clara lah ya. Clara Alverina untuk membacakan Lukas 24 ayat 32 sampai 34. Silakan Clara. Bentar Pak, belum ketemu Pak. Belum ketemu ya? Iya belum. Oke. Lukas pasal 24 ayat 32 sampai 34. Oh. Baca ke 32. Saya baca yang di layar Pak. Baca yang di layar saja kalau belum ketemu. Kata Ini mereka dia. seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Amin. Nah, sampai di situ ya. Jadi pasca, kalau kita berbicara tentang pasca itu berbicara tentang semangat ya. Tentang semangat karena orang menyadari akan kehadiran Tuhan, orang menyadari akan karya keselamatan yang Tuhan kerjakan sehingga memunculkan semangat dalam hidupnya. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berbicara semangat, maka ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, semangat Paskah di sini mengajarkan kita untuk semangat melakukan kehendaknya Tuhan. Amin. Seperti Kleopas dan temannya ini. Nah, ini kan dalam ayat 32 ini, dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana mereka sedang bersedih hati, mereka terfokus kepada kematian Yesus, sehingga rasa duka cita mereka itu begitu besar. Mereka lupa akan segala kebenaran, akan segala janji Tuhan, akan apa yang Yesus katakan kepada mereka bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi seluruh murid-murid termasuk Kleopas dan temannya yang sedang menuju jalan ke Emmaus ini, mereka berada di dalam duka cita atau mereka tenggelam dalam keadaan duka cita. Saat mereka tenggelam dalam keadaan duka cita, maka mereka tidak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus. Saat mereka tidak menyadari akan kehadiran Tuhan Yesus, maka mereka tidak punya semangat. Nah, hal yang sama dalam kehidupan kita, kalau Anda terlalu sering tenggelam dalam keadaan kesedihan, duka cita, kekecewaan, maka kamu tidak akan menyadari akan kehadiran Tuhan. Kalau kamu tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak punya semangat. Benar apa betul? Kalau tidak punya semangat, nah ibadah aja tidak mau, ya kan? Ibadah aja nggak bisa. Belajar malas-malasan. Pertanyaan penting, apa yang sering membuat kita tidak semangat? Apa yang membuat kita tidak semangat? Masalah, benar? Ya. Masalah bisa masalah apa? Masalah dengan teman, masalah dengan sahabat, masalah geng-gengan, masalah pacar-pacaran. Di sini sudah punya pacar nggak? Sebaiknya jangan dulu punya pacar. Karena anak-anak remaja dipanggil untuk dididik. Nah, di dalam Alkitab nggak ada itu anak-anak pacaran. Kalau pacaran itu mengalihkan fokus. Amin. Setuju nggak dengan Bapak? Setuju? Setuju, Pak. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Setuju Pak. Jangan hanya guru-gurunya yang bilang setuju. Guru-gurunya kan sudah berkeluarga. Jadi memang udah masa pacaran lagi mereka. Anak-anak sekarang. Panggilan kita, panggilan untuk anak-anak remaja adalah belajar, bukan pacaran. Pacaran menghilangkan fokus kepada
panggilan kita. Jadi kalau kita tenggelam duka cita, tenggelam dalam masalah, dapat dipastikan kita kehilangan semangat. Halo? Harus semangat, harus bangkit ini anak-anak Tunas ini. Tunas harus benar-benar muncul tunas semangat yang daripada Tuhan Yesus. Ya. Nah oke, kita akan bahas tentang apa kata Alkitab tentang Paskah. Ya. Apa arti Paskah? Jadi ketika Tuhan Yesus menjelaskan kepada Kleopas dan temannya yang sedang menuju ke jalan Emmaus, Tuhan menjelaskan tentang akan Paskah ini, akan kematiannya, akan karya penebusannya yang sempurna di kayu salib. Barulah dia mengajak mereka makan roti dan minum anggur, dan mereka perjamuan di situ. Barulah mereka dibukakan pikiran mereka, pikiran yang tenggelam dalam duka cita, pikiran yang tenggelam dalam masalah dibukakan sehingga mereka sadar akan kehadiran Tuhan. Mereka memiliki semangat. Nah, jadi apa arti Paskah? Paskah itu artinya adalah, jadi kita seringkali menggunakan kata Easter. Easter itu sebenarnya bukan tradisi Alkitab ya. Tradisi Alkitab adalah Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani, Pesak. Sedangkan Easter itu adalah mitos-mitos kebiasaan penyembahan kepada dewa-dewi ya. Jadi kalau Ibrani bahasa Paskah itu artinya Pesak, atau bahasa Inggris Passover, artinya melewatkan. Kenapa melewatkan? Karena ini adalah gambaran daripada orang Israel pada waktu itu ditindas oleh orang Mesir. Ya, anak-anak tahu kalau ditindas bagaimana caranya? Ditindas sama kayak dibully saat ini kan? Kalau orang dibully bagaimana? Ya. Jadi ada geng, biasanya geng 4 orang, atau mereka bully orang-orang di sekitar mereka. Dari mulai dijitak ya kan, ya, sampai diambil, dimintain uang, macam-macam lah bully ya. Dari kata-kata verbal, kata-kata menghakimi, kata-kata menghina, kata-kata mengejek ya. Nah itu semua sebenarnya bagian daripada penghambaan ya. Jadi dia mau temannya itu jadi diperhamba sama dia, suka-sukanya dia ngomong apa aja ya kan. Tetapi kan anak-anak SMP Tunas Nusantara ini tidak ada yang seperti itu ya. Amin. Nggak ada yang suka bully ya. Amit-amit, Pak. Amit-amit. Amit-amit apa amin-amin ini? Jangan amin amin ya? dong, Pak. Oh amin, haleluya. Kok kedengaran di sini amit-amit, amin rupanya ya. Bapak yang salah dengar ini. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau kita tidak suka bully itu bagus, puji Tuhan. Nah bully itu adalah bagian dari apa? Penghambaan. Jadi orang Mesir ini, mereka memperhamba Israel, suka-suka mereka katakan sama orang Israel. Mereka mau hakimi, mereka caci maki, mereka tendang, ya, mereka siksa, bahkan mereka bunuh. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau seseorang ya, anak-anak SMP aja kalau dibully, kalau kita lihat di TV kemarin kan, tahun-tahun 2019, banyak yang apa katanya, yang bunuh diri karena dibully. Kasus-kasus dibully. Nah apalagi orang Israel. Jadi begitu penghambaan itu nggak enak. Saking nggak enaknya orang mau bunuh diri. Nah karena mereka menderita karena diperhamba, maka orang Israel itu berseru kepada Tuhan dan sampailah ke telinga Tuhan. Disitulah Tuhan mulai melakukan karya penyelamatan. Anda tahu apa yang Tuhan lakukan dalam karya penyelamatan? Dia mengutus siapa? Musa. Apa yang Musa lakukan di Mesir? Musa membebaskan orang Israel. Tapi Raja Firaun itu hatinya keras. Harus dikerjakan apa? Tulah 1 sampai tulah yang ke-10. Nah di tulah yang ke-10 inilah bangsa Israel dilepaskan, dibiarkan pergi. Tulah yang ke-10 adalah apa? Kematian anak sulung. Siapa di sini anak sulung? Angkat tangan. Yang anak sulung di sini siapa? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan, ada ya. Anak bungsu? Anak bungsu? Wah, puji Tuhan, ada juga yang angkat tangan. Nah, jadi
Waktu Tuhan mau menyelamatkan orang Israel, ya, pada tulah yang ke-10 ini Tuhan suruh orang Israel apa katanya? Mereka tinggal di rumah. Ini coba lihat ya screen-nya. Mereka tinggal di rumah. Mereka harus mempersembahkan persembahan kurban anak domba dan makan daging domba yang dipanggang dipersembahkan kepada Tuhan, dan makan roti tidak beragi dan makan sayur pahit. Inilah kebiasaan Paskah. Tapi kita sekarang kebiasaan Paskah cari telur kan? Tapi telur bukan melambangkan kelahiran baru. Telur itu kebiasaan, bukan kebiasaan Paskah. Kebiasaan Paskah makan daging domba yang dipanggang, makan apalagi sayur pahit, makan roti tidak beragi. Kalian tahu roti tidak beragi itu apa? Roti tidak beragi itu adalah roti yang tidak dicampur dengan garam, dengan gula. Jadi original roti. Rasanya itu nggak ada manis, nggak ada asin. Artinya apa? Orang Israel harus makan roti. Artinya itulah tubuh Yesus yang sempurna. Menggambarkan korban tubuh Yesus yang sempurna, yang tidak dicampur dengan ragi. Yang tidak bercampur dengan apa? Dosa. Amin. Nah, jadi orang Israel, keluarganya, anak-anaknya harus kumpul di rumah. Ketika mereka mempersembahkan korban, darah anak korban itu harus taruh di mana? Di depan pintu bumbungan. Di atas pintu dan di samping kiri kanan itu ditaruh darah. Kemudian mereka harus tinggal di rumah. Tinggal di rumah makan roti dan makan sayur pahit. Nah, sedangkan sayur pahit itu, kenapa harus makan sayur pahit? Sayur pahit itu berbicara tentang kehidupan yang pahit, tentang penderitaan, tentang kehidupan yang diperhamba, tentang kehidupan yang menderita. Makanya makan sayur pahit. Dan ketika mereka melakukan tradisi ini, mereka mengingat bahwa penderitaan mereka, rasa sakit mereka, perhambaan yang mereka alami, dilepaskan oleh Tuhan. Mereka diselamatkan dari maut yang menyebabkan mereka menderita. Jadi pada malam malaikat maut datang. Anak-anak tahu di mana orang Israel tinggal? Di Mesir. Di mana mereka tinggal? Di tanah Goshen. Jadi ada pemisahan antara tempat tinggal orang Israel dan tempat tinggal orang Mesir. Pada malam anak tunggal meninggal, tulah kutuk di mana anak tunggal Mesir meninggal. Anak-anak Israel diselamatkan. Karena apa? Darah anak domba Allah itu. Jadi ketika malam itu di Israel mereka perjamuan kasih makan roti, makan sayur pahit. Tetapi di seberang sana, ya, di seberang sana terjadi teriakan duka cita karena kematian anak sulung. Anak-anak tahu apa itu kematian anak sulung? Anak sulung itu berbicara tentang hak waris. Yang mewarisi kerajaan Mesir adalah anak sulung. Yang mewarisi kehormatan keluarga pada zaman dulu, mewarisi kehormatan keluarga, mewarisi kekuasaan keluarga adalah anak sulung. Jadi anak sulung di sini memang penuh berkat. Nah, karena itu Tuhan membunuh anak sulung Mesir supaya Firaun membebaskan orang Israel. Jadi bukan hanya aja anak sulung, berbicara anak sulung manusia, tetapi juga seluruh domba dan ternak yang sulung mati. Nah, sebenarnya anak sulung ini berbicara apa sih? Anak sulung ini berbicara tentang Adam. Anda tahu bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adam diberikan warisan kemuliaannya Tuhan. Bahkan Adam diberikan kuasa Tuhan menaklukkan bumi. Ya. Tetapi anak sulung yang namanya Adam, dia menyerahkan kekuasaannya. Dia mencoreng kehormatan, gambar dan rupa Allah
dengan jatuh ke dalam dosa, memakan buah yang dilarang. Sejak saat itu Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, seluruh dunia dikuasai oleh si jahat. Siapa yang kuasai? Iblis. Jadi manusia desire-nya apa? Manusia desire-nya menghakimi, menyingkirkan, membuli. Itu karakter iblis. Anak-anak Tunas, SMP Tunas, ada karakternya menyingkirkan temannya, menginjak-injak hak temannya. Di sini nggak ada lah, SMP yang lain lah yang ada. Amin. Mana senyumnya dulu? Wah, tak usah terlalu tegang lah ya. Mana senyumnya ini? Coba lihat itu senyumnya Julius itu. Luar biasa senyumnya, manis banget ya kan? Haleluya. Jadi karakternya iblis itu ya begitu. Sejak anak sulung ini jatuh, Adam jatuh, seluruh dunia dan keturunannya jatuh. Kita pun jatuh. Ya. Jadi bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Cara Tuhan menyelamatkan itu dengan apa? Jadi ketika berbicara Paskah, pelepasan orang Israel dari tanah Mesir itu berbicara juga tentang apa? Pengampunan dosa. Nah ini kita lihat ya. Jadi Paskah itu berbicara tentang pengampunan dosa. Pengampunan dosa ketika Tuhan Yesus datang mati di kayu salib, kita semua ditebus dan diampuni. Saudara tahu nggak masalah terbesar manusia adalah apa? Rasa bersalah. Siapa di sini nggak pernah rasa bersalah? Angkat tangan. Nggak ada. Semua manusia jatuh dalam dosa. Anda tahu orang Jepang bagaimana mereka mengatasi rasa bersalah mereka? Karena mereka tidak punya kebenaran tentang korban penebus dosa. Orang Jepang kalau rasa bersalah mereka bunuh diri. Benar apa betul? Benar, Pak. Ya. Dan kebiasaan bangsa-bangsa pada waktu orang Israel hidup di Mesir, bahkan ketika mereka hidup di tanah perjanjian, kebiasaan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kalau mereka menebus dosa mereka, mereka berpikir dewa marah, dewa sedang murka, maka mereka akan mempersembahkan apa? Anak tunggal. Kalau enggak anak tunggal, yang dipersembahkan adalah apa? Gadis yang masih perawan. Untuk menghentikan murka Allah, untuk menghentikan murka dewa-dewa. Kalau terjadi bencana, gempa bumi, banjir, terjadi sakit penyakit, maka mereka mempersembahkan anak gadis yang perawan atau anak tunggal untuk dipersembahkan. Menghentikan amarah dewa. Jadi kalau sebelum Yesus datang pun menjadi korban penebus dosa kita, semua manusia di dunia ini ya memiliki masalah yang terbesar, yaitu masalah rasa bersalah. Bagaimana menyelesaikan rasa bersalah? Kalau rasa bersalahnya nggak selesai, maka dia menjadi ekstrim. Ekstrim kiri. Ekstrim kiri adalah apa? Dia menjadi apa? Semakin terbiasa melakukan dosa. Dan karakter melakukan dosa ini menjadi bahagia. Kayaknya kebiasaan dia membuli orang, ya kan? Nggak mau mendengar firman Tuhan. Suka ganggu teman. Wih, kayaknya menyenangkan sekali itu. Berbicara waktu dengar firman. Wah, itu bukan kesukaan dia. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan rasa bersalah. Sudah mulai mati. Tetapi ekstrim kanan, orang yang merasa bersalah yaitu seperti orang Jepang. Akhirnya mereka apa? Tidak sanggup menghadapi rasa bersalah mereka. Mereka bunuh diri. Nah kita anak-anak SMP Tunas, kalau rasa bersalah cara penyelesaiannya bagaimana? Halo? Mengeraskan hati, semakin terbiasa melakukan kesalahan, atau sebaliknya menyakiti diri, bahkan mau bunuh diri. Enggak lah ya, di sini enggak ada ya. Anak-anak SMP Tunas kita kan anak-anak yang menyelesaikan dengan cara firman Tuhan. Amin. Kita kan orang percaya.
Kita harus menyelesaikan dengan cara firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya korban Paskah. Amin. Kita punya korban Paskah itu siapa? Tuhan Yesus yang mati di kayu salib yang menebus kita. Sehingga kita memiliki pengampunan dosa oleh darah anak domba. Amin. Amin. Jadi ketika kita berbicara tentang Paskah itu berbicara tentang pengampunan dosa. Kalau kita saat ini sedang kepahitan, sedang nggak suka sama yang lain, ya. Kalau kita sedang menyakiti orang tua, menyakiti guru-guru, menyakiti sesama, datanglah sama korban Paskah kepada Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan Yesus. Supaya hidup kita diperbarui, kita diberikan roh spirit dari spirit Paskah untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan kalau kita udah menyakiti orang, jangan biarkan terus seperti itu. Ya. Jangan menjadi terbiasa dalam hal-hal kegelapan. Maka kita akan tenggelam di dalam kegelapan, tenggelam dalam kehendaknya dunia. Amin. Segera datang kepada Tuhan. Sebaiknya yang sedang disakiti ya, yang sedang disakiti, yang sedang kecewa, yang sedang pahit ya. Ya berikan pengampunan, jangan tenggelam dalam kesedihan. Kalau tenggelam dalam kesedihan kita juga tidak bisa menyadari akan kehadiran Tuhan. Hidup ini harus terus berjalan anak-anak. Kalau engkau sakit hati dengan yang lain, engkau tetap harus berjalan hidupmu. Kadang-kadang sakit hati membuat duka cita, membuat engkau berhenti melangkah. Berhenti mencari Tuhan. Berhenti belajar. Ya kan? Karena duka cita, akhirnya engkau mencari jalan apa? Menyendiri. Nah ini nggak bagus juga. Ya. Siapa yang sakit hati menyendiri? Nggak mau makan. Gak mau mandi, gak mau belajar, gak mau hubungi teman, gak mau ibadah, gak mau berdoa karena sakit. Pak Kepsek, Pak Yudi, aku sakit hati, Pak. Kenapa gak belajar virtual? Kenapa gak ibadah Paskah virtual? Aku kecewa, Pak. Sakit hati. Nah itu kan akhirnya tidak menyadari akan kehadiran Tuhan. Ya. Nah kita harus bangkit. Amin. 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 Mana ini suara-suara ini? Harus bangkit. Jangan biar kesedihan menghentikan kita melangkah. Jangan biarkan kekecewaan menghentikan kita berkarya. Melakukan kehendak Allah. Amin. Oke, yang kedua. Paskah itu berbicara tentang kasih karunia only. Grace, only mercy. Ya. Kata kasih karunia dalam bahasa Inggris itu dalam Efesus 1 ayat 7 itu. Ya. Efesus 1 ayat 7 tentang, coba kita baca ya supaya semua bisa paham. Oke. Ada yang masih punya Alkitab? Atau udah Alkitab virtual semua ini? Jangan-jangan ada kan? Ya, kita baca ya. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi karena kasih karunia, jadi kita diselamatkan dari dosa. Anda tahu bahwa, anak-anak tahu bahwa ketika Adam, anak tunggal ini jatuh ke dalam dosa, yang terjadi adalah maut. Manusia dihukum tidak hidup selama-lamanya, daging ini binasa, kemudian akan dihukum mati selama-lamanya di mana? Neraka. Dan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan? Only by grace. Karena kasih karunia. Tidak ada satupun manusia yang mampu menebus dosanya. Ya. Kata tebusan di sini dipakai kata lutron, apolotrosis. Ya. Belajar sedikit bahasa Yunani ya. Apolotrosis itu tebus, penebusan. Apo itu adalah pemisahan. Jadi apolotrosis itu dua kata yang digabungkan. Apo sama lutron. Apo itu
pemisahan, lutron itu uang tebusan. Jadi kalau siapa yang pernah nonton film-film kerajaan masa lalu, entahkah film Chinese, film kerajaan kolosal, film-film kerajaan Eropa. Nah, kalau kita nonton film-film kerajaan, dulu itu dalam masa kerajaan ada masa perbudakan. Jadi ada budak yang dijual. Nah, untuk membebaskan budak ini orang harus beli kan. Untuk membeli budak ini orang harus beli pakai uang. Namanya itu dulu lutron, itulah uang pembayaran. Jadi apolotrosis, kata penebusan. Kita ditebus dari dosa, dari maut yang mengancam kita, dari kematian kekal itu dengan apa? Penebusannya, uang tebusannya adalah siapa? Darah Yesus. Ada amin? Karena darah Yesus Anda ditebus. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena uang kita, bukan karena kekayaan kita. Tetapi karena darah anak domba Allah. Only by grace. Nah, Tuhan menebus kita untuk apa? Untuk mengerjakan kehendaknya. Karena spirit Adam jatuh dalam dosa, melakukan hidup dalam kegelapan, hidup menurut keinginan daging, ditebus oleh Tuhan. Adam dan keturunannya, bangsa Israel, dan kita semua yang percaya kepada Tuhan, ditebus dengan darah anak domba Allah supaya tidak mati, tidak masuk neraka. Setelah itu, what the next? For what? Untuk mengerjakan kehendak Allah. Amin. Jadi waktu orang Mesir disuruh, diperintahkan untuk makan, orang Israel disuruh, diperintahkan tinggal di rumah, makan apa tadi? Roti tidak beragi, dan makan apa? Sayur pahit, dan makan daging domba yang dipanggang. Nah, setelah malam itu mereka diselamatkan, tidak ada kematian di rumah mereka. Mereka harus makan roti tidak beragi selama 7 hari. Itu artinya apa? Israel dipisahkan dari kegelapan. Israel harus fokus kepada perbuatan yang benar yang Tuhan kehendaki. Israel harus fokus kepada kehendaknya Allah. Jadi karya penebusan di kayu salib, semangatnya adalah untuk mengerjakan kehendak Allah. Anda tahu Kleopas dan temannya yang sedang menuju ke Emmaus, apa yang terjadi? Mereka sudah capek, mereka sudah lelah. Tetapi ketika mereka menerima firman kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka diberikan semangat yang baru. Hati mereka dicelikan, hati mereka berkobar-kobar untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Mereka langsung balik, saat itu juga berjalan dan tak menjadi lelah, berlari dan tak menjadi letih, untuk mengabarkan kehendak Allah kepada murid-murid yang ada di Yerusalem. Jadi Kleopas dan temannya ini menerima ya firman tentang Paskah. Hati mereka berkobar-kobar. Jadi anak-anak Tunas ya, SMP Tunas Nusantara ini harus punya semangat Paskah. Semangat melakukan kehendaknya Tuhan. Amin. Amin. Mana ini? Haleluya. Amin. 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 Jangan Bapak udah semangat di sini. Di sana juga harus lebih semangat, ya kan? Amin. Mana guru-gurunya? Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin, Pak. Haleluya. Harus semangat. Nah, sekarang kita kembali kepada korban Paskah. Jadi korban Paskah itu membuat kita semangat melakukan kehendaknya Allah. Misi manusia cuma satu. Anda sekolah untuk apa sih? Dididik di sekolah untuk apa? Untuk jadi apa? Jadi presiden, jadi gubernur, jadi pengusaha. Untuk apa semuanya itu? Untuk melakukan kehendaknya Allah. Jadi presiden, jabatan pengusaha, dan semuanya itu hanya alat. Alat untuk melakukan kehendaknya Allah. Yang paling penting Anda melakukan kehendak Allah. Bukan kepada jabatan. Untuk apa jadi menteri sosial? Kalau pada akhirnya jabatannya tidak melakukan kehendak Allah di sana. Ditangkap. Ya,
Itu pelajaran penting bagi kita. Kita punya bidang disekolahkan yang nantinya menjadi orang-orang yang berguna, mendapat jabatan posisi yang strategis. Itu bukan tujuan kita. Tujuannya adalah untuk melakukan kehendaknya Allah. Anak-anak dididik di SMP untuk melakukan kehendak Allah. Nah, saya mau beritahukan satu rahasia sekarang. Guru-guru coba dengar dengan baik. Dan semua anak-anak dengar dengan baik. Dunia sekarang ini sedang men-teaching anak-anak kita dengan cara pengajaran yang salah. Dan ini sudah masuk di dalam gereja. Gereja sudah mulai mempercaya. Anak-anak di Eropa, Amerika semuanya sudah diajarkan ini. Sehingga anak-anak orang-orang percaya mulai menyimpang. Banyak anak-anak orang Kristen yang sekolah di luar negeri kembali dengan perspektif pulang ke Indonesia dengan cara berpikir humanisme. Ya. Hak-hak asasi manusia. Nah, itu benar ya. Tetapi cara berpikir humanisme ini itu dikembangkan dengan dua paham ya. Coba perhatikan baik ini. Ini rahasia yang sedang terjadi, yang sedang mengajar kita, yang sedang menyesatkan kita. Kalau ada nanti mau sekolah ke luar negeri, dengar baik tentang hal ini. Jadi pengajar-pengajar di universitas-universitas luar negeri, kebanyakan mereka dikuasai dengan paham modernisme dan postmodernisme. Apa itu modernisme? Modernisme adalah kebenaran berdasarkan akal. Segala sesuatu yang tidak masuk akal tidak benar. Tetapi segala sesuatu yang masuk akal itu baru namanya kebenaran. Kalau Alkitab berbicara tentang Musa membelah air laut, itu adalah mitos, tetapi diyakini mempunyai nilai-nilai kebenaran, tetapi bukan kenyataan. Paham ya? Nah, kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, nah itu diyakini adalah punya nilai kebenaran, tetapi ceritanya belum tentu nyata terjadi. Nah itu yang terjadi, sehingga Alkitab ini tidak dipercaya lagi. Jadi paham modernisme mengajarkan kita segala sesuatu masuk akal. Nggak masuk akal bukan kebenaran. Masuk akal itulah kebenaran. Cerita-cerita Alkitab yang tidak masuk akal itu bukan kebenaran, itu hanya mitos, tetapi punya nilai-nilai kebenaran ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ke Indonesia, pengajar-pengajar yang modernisme ini. Yang kedua lebih berbahaya lagi. Namanya ajaran postmodernisme. Jadi banyak pengajar-pengajar Kristen sudah terkontaminasi dengan ini. Apa itu postmodernisme? Postmodernisme adalah paham yang mengajarkan tentang kebenaran konteks. Kebenaran konteks berdasarkan agama A, agama B itu nggak salah. Ya. Jadi itu menentang kebenaran absolut Alkitab. Yesus sebagai Tuhan itu ditentang. Kenapa? Yesus bukan satu-satunya jalan lagi. Ada jalan yang lain. Dan beberapa pastor dalam tanda kutip ya, sudah menyatakan bahwa jangan kita hanya berpikir bahwa Yesus satu-satunya jalan. Sudah ada di YouTube itu. Jadi ini menuju kepada one religion, satu agama dunia. Supaya satu dan yang lain saling menghargai dan saling menerima kebenaran. Nggak ada kebenaran absolut, nggak ada jalan absolut menuju surga. Ya. Jadi ini dengan secara tidak langsung menentang apa yang Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang mau datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Tuhan berkata, akulah terang, akulah pintu. Bahkan rasul-rasul seperti Rasul Petrus berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada jalan untuk diselamatkan selain Yesus. Begitu juga dengan Paulus, semua kata nabi-nabi berbicara tentang keselamatan hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus. Itulah berbicara Paskah. Paskah hanya berbicara tentang penebusan dosa, hanya bisa dikerjakan di dalam Yesus, tidak ada yang lain. Tidak ada jalan, tidak ada cara. Only by grace. Ya. Tetapi ingat baik, sama seperti perempuan yang kedapatan bersinar oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Itu anugerah. Tetapi apa? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi spirit Paskah di sini adalah hidup kita diperbarui oleh darah anak domba Allah. Kita menerima pengampunan dosa untuk mengerjakan kehendak Allah. Milikilah spirit ini.
Saya berdoa untuk anak-anak Tunas, SMP Tunas, supaya memiliki spirit, ya, menyadari akan penebusan dosa melalui Yesus dan pergi menyatakan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Amin. Maka hidupmu akan berguna. Hidupmu akan menjadi pohon kehidupan bagi banyak orang. Hidupmu akan menjadi terang. Hidupmu akan menjadi garam bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi saudara-saudaramu, bagi teman-temanmu, bagi guru-gurumu. Ya. Jangan tuntut orang lain berubah. Berubahlah dulu untuk diri kita sendiri. Amin. Biarlah Paskah ini mengubahkan pikiran kita. Biarlah Paskah ini membawa kita menyadari seperti Kleopas dan temannya. Menyadari akan kebenaran firman Allah. Menyadari akan karya yang sempurna. Penebusan dosa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan membuat kita bersemangat melakukan kehendak Allah. Amin. Haleluya. Nah, semoga kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ya, kita memiliki semangat Paskah, semangat melakukan dan mengerjakan kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami bisa melakukan ibadah Paskah meskipun melalui virtual, tetapi kami percaya kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh tempat, oleh ruang dan waktu. Karena itu biarlah seluruh siswa, semua kami yang mendengar firman Tuhan hari ini dijamah dan dilawat oleh Roh Kristus, oleh shalom, damai sejahtera dari Kristus. Menjamah setiap hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran, dan yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terluka Engkau pulihkan di dalam kuasa darah Anak Domba Allah. Dan setiap kami diberikan semangat Paskah. Spirit Kristus yang ada di dalam kami, dalam diri anak-anak, bila bekerja untuk dapat melakukan kehendak-Nya Tuhan. Hamba berdoa dan mematakan di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu tembok-tembok yang dibangun di dalam pikiran, keyakinan-keyakinan yang keliru, yang salah, yang menghambat semangat Paskah bekerja di dalam anak-anak ini. Hamba katakan hancurkan kekuatan kuasa itu di dalam nama Yesus, dan biarlah Tuhan membangkitkan roh anak-anak ini untuk mencintai Tuhan lebih daripada apapun. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa kepada anak-anak Tunas Nusantara di dalam nama Yesus. Biarlah orang-orang yang merobohkan kehidupan mereka pergi dan orang-orang membangun datang. Dan biarlah mereka tumbuh dengan roh yang kuat di dalam Tuhan. Mencintai Tuhan dan melakukan kehendak-Nya Allah. Dan biarlah mereka menjadi anak panah di tangan Tuhan. Yang Tuhan akan lepaskan tepat kepada sasaran. Dan Engkau memberkati guru-guru mereka di sekolah untuk membimbing mereka di dalam kehendak-Mu. Engkau memberkati mereka untuk mengerjakan kehendak-Mu. Dan biarlah anak-anak ini mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat, menyebarkan spirit berkat, menyebarkan kehendak Allah, sehingga SMP di mana mereka bersekolah menjadi SMP yang menjadi berkat bagi Bekasi, bahkan bagi Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Biarlah spirit daripada Tuhan yang menyelamatkan itu membangkitkan roh mereka dan mereka dapat menaklukkan dunia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita ini, mari anak-anak kita berdoa bersama-sama. Sebut 3 nama teman kita yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita sempat sebelum saya doa berkat, doa tutup. Mari kita sama-sama berdoa, sebut 3 orang. 3 orang yang kita kenal belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Halo, mana suaranya? Jelas pesannya ya? Jelas Pak. Sekarang kita berdoa, kita sebut 3 nama teman sahabat kita yang belum percaya kepada Tuhan supaya mereka mengenal korban Kristus yang sempurna.
Doanya seperti begini. Tuhan, saya menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh, hati, pikiran, perasaan sahabat saya supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui media sosial, melalui mimpi, melalui masalahnya. Amin. Dan selanjutnya terserah Roh Kudus yang menggerakkan saudara. Oke, sekarang kita ambil waktu untuk berdoa untuk mereka, sahabat-sahabat kita yang belum percaya. Mari kita satu hati dalam doa membawa spirit Paskah ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersatu hati, semua anak-anak Tunas Harapan Nusantara di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami berdoa menyebut teman-teman sahabat kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dengarkanlah setiap nama-nama yang kami serukan di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka, hati, pikiran, dan perasaan mereka, supaya terbuka akan Kristus, supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat dalam keadaan apapun mereka. Ketika mereka duduk, berdiri, berjalan, ketika mereka menghadapi masalah, ketika mereka sedang tidur dan bermimpi, biarlah Tuhan berjumpa dengan mereka. Ketika mereka membuka media sosial, biarlah Tuhan berjumpa dengan mereka melalui media sosial. Ada ayat-ayat Alkitab yang mereka baca, ada firman khotbah yang mereka lihat, yang mereka dengarkan lewat media sosial, yang membuat mereka bertobat. Dan pakai anak-anak Tunas Harapan Bangsa menjadi berkat bagi teman-teman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami serahkan nama-nama ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau mengerjakan keselamatan dalam hidup mereka, dan bahkan memakai kami untuk menjadi saluran perpanjangan berkat Tuhan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, sebelum doa berkat, saya mau pesan sama anak-anak lewat Spirit Paskah ini. Spirit Paskah membuat Kleopas dan temannya memberitakan kabar baik. Begitu juga dengan 12 murid memberitakan kabar baik. Akhirnya tidak lama kemudian 3.000 orang diselamatkan. Dan akhirnya seluruh dunia mendengar Injil. Jadi setiap hari bawalah Spirit Paskah ini paling tidak lewat doa. Doakan sahabatmu, temanmu yang belum percaya untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Mari kita tutup ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus, pandanglah kepadanya, percayalah kepada firman-Nya, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab dialah korban Paskah yang sempurna, penebus dosa kita, yang telah mati di kayu salib, tubuh dan darahnya tercurah di kayu salib untuk menebus kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dialah Tuhan yang menyelamatkan kita. Dialah Tuhan yang berjanji setia, meneguhkan dan menguatkan hati kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Dialah Tuhan yang telah menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan, perlindungan di masa-masa pandemi ini. Dari saat ini sampai selama-lamanya engkau diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan amin. Amin. Selamat Paskah semuanya. Semua guru-guru dan anak-anak Tunas, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada host. Amin, Pak. Amin. Baik, atas nama SMP Tunas Harapan Nusantara, ucapkan terima kasih pada Bapak Pastor ini sampai ya, titip salam untuk istri dan untuk anak-anak, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, pada pagi hari ini kita juga ada tamu. Jadi Pak Carter, kita hari ini mengundang anak-anak dari Rumah Bina Kasih Kalvari. Halo anak-anak RBKC. Ya, Wilson ada yang mau disampaikan, Nak? Silakan, Nak. Itu mic-nya mati. Mic anak, oh ya,
Ini kan anak RBKC ya. Tolong diaktifkan mikrofonnya. Halo. Ini anak-anak Kalvari yang di apa ya? Cilincing. Di apa? Cempaka Putih. Di Artinya Babelan. kasih. Ya. Pusatnya di Cempaka Putih. Ini anak-anak kita yang ada di Babelan Bekasi. Asuhan dari Ibu Pendeta Vera. Iya, saya pernah pelayanan di Cempaka Putih, Bu. Oh Tapi iya, udah lama. yang pusat itu. Iya. Ya. Ya, halo silakan anak-anak dari yang RBKC, ada yang mau disampaikan pujian atau dari pengurus panti. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Belum aktif suaranya, Nak. Oke, baik. Ya, sambil menunggu anak-anak RBKC, kalian belum aktif kameranya, belum aktif mikrofonnya. Sepertinya mereka tidak ada di sini, Pak. Tidak ada di sini maksudnya. Bentar ya, Bapak telepon ya. Saya cek dulu, Pak. Saya cek. Wilson, share screen-nya tolong matikan ya. Oke, Pak. Halo anak-anak RBKC.
Ya, kalian mungkin bisa tolong panggil Pak Yairus atau teachernya di sana untuk aktifkan mikrofon kalian. Mikrofon kalian belum aktif. Oke, baik. Anak-anak sambil menunggu dari Panti untuk mengatur. Ya, jadi ya Bapak mengucapkan terima kasih untuk, baik sebentar ya. Ya, shalom Pak. Ya, dari RB. Oke, baik. Ya, nanti ketika saya bicara, anak Panti jika sudah di... Ya, Bunda Nur, suaranya belum terdengar. Apa cuma saya yang belum dengar suaranya? Bu Natal udah dengar juga, Bu? Belum, Pak. Oh, baik. Ya, yang dari RBKC tolong dicoba. Mikrofonnya belum, atau kami belum bisa mendengar suara. Ya, sambil menunggu, ya nanti tidak apa-apa di sela apabila sudah untuk mengecek mikrofonnya. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih untuk wali kelas yang sudah mengkoordinir pengumpulan APP dan juga khususnya bagi kalian yang sudah memberikan atau menyisihkan dari uang jajan kalian atau uang yang kalian miliki atau angpau yang kalian dapatkan. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan. Untuk yang belum memberikan, yang mungkin kalian sudah memberikan ke tempat yang lain atau ke gereja, kami tidak mempermasalahkan, bisa mengerti. Dan untuk apresiasi, ya Bapak akan tampilkan nama-nama dan juga mengucapkan terima kasih dan juga untuk transparan dari dana yang sudah kalian berikan jumlahnya. Oke, baik. Ini tampilkan. Ya, untuk dari kelas 7A, terima kasih untuk Gladys. Natal Sudah kelihatan, Pak? Oke, baik. Ya, terima kasih untuk Gladys. Nominalnya Bapak Hidden. Ya, besar kecilnya itu relatif. Yang pasti kalian memberikan dengan keikhlasan dan inilah yang kalian berikan. Terima kasih untuk Gladys, Dion, Justin, Resia, Krista, Genesia, Juan, dan
Delisia dari kelas 2A terkumpul 760.000. Tepuk tangan buat kelas 7A. Baik. Untuk 7B Bapak lewatkan, ya kalian mungkin memberikan ke tempat yang lain. Ya, untuk kelas 8A, terima kasih untuk Breven, Karen, Niklas, Wilson, Aurel, Angel, Davin, Felicia, Gwendolyn, Hansen, Justin, Michelle, Orlando, Rico, Senen. Ya, terima kasih dari kelas 8A terkumpul 1.165.000. Terima kasih untuk anak-anak kelas 8A. Kemudian dari kelas 8B, terima kasih untuk Helena, Kenny, Priscilla, Philip, Karin, Mikael, Tiara, Jeremy, Sensius, Valencia terkumpul 601.000. Terima kasih untuk anak-anak kelas 8B. Kemudian anak-anak kelas 9A, Albert Christian, Alicia, Arnoldus Jovan, Arnoldus Jovi, Elvin, Febriani, Ferbian, Ignatius Jonathan, Ignatius Roger, Josh Michael, Kelici, Kelvin Chandra, Meliana Tasya, Thomas Dwi, Valentino, Vincentius, Yohanes Marlon, Yuyama, dengan totalnya kelas 8A 978.000. Terima kasih anak-anak kelas 9A. Lalu yang terakhir dari kelas 9B. Terima kasih untuk Brian, Clementino, Gabriela, Giovanni, Graciela, Jason, Jessica Charlotte, Jessica Grace, Joshua Jekonia, Matthew Sebastian, Putra Cleopatra, Raisa Kristabel, Revaldo Manambe, Rizka Yulistiani, Samantha Laras, Fania Christine Stefani terkumpul 1.910.000. Terima kasih untuk anak-anak kelas 9B. Ya, Bapak tidak melihat nominalnya, tapi kalian hampir semua sepertinya ini ya. Baik, demikian mahasiswa yang sudah memberikan APP-nya melalui sekolah, yang kalian sudah memberikan melalui gereja ataupun kalian salur, ya silakan. Dengan demikian terkumpul dari APP kita sejumlah 5 juta ya 5.414.000. Tepuk tangan buat anak-anak SMP Tunas Harapan Nusantara. Bapak akan proses transfer. Lalu silakan dari Panti, ada yang mau disampaikan untuk membuka mikrofonnya. Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, sudah terdengar. Terima kasih. Terima kasih buat anak-anak tunas. Mungkin yang satu device-nya tolong dimatikan saja. Ya, tunas bangsa yang boleh mengundang Kalpari untuk doa kami semoga sekolah ini semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dipakai oleh Tuhan, banyak anak-anak yang dipakai oleh Tuhan, anak-anak yang berprestasi, anak-anak Ya, lanjut. Sudah terdengar. Studi mereka dilancarkan oleh Tuhan dan banyak anak-anak untuk masuk ke sekolah ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan, mungkin ada pujian yang mau disampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu, yayasan, kepala sekolah, guru-guru semua, dan juga anak-anak yang kita cintai. Semoga mereka semua, Ibu Yemima, dan berkati.
Semoga sekolah ini sekolah yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Amin. Ada mau nyanyi silakan, itu di belakang Edo Kondologit sudah persiapan itu. Ya, mau nyanyi kalian. Anak daerah kasih ayo. Ayo. Kevin. Sini. Ya, mungkin kan? Makasih, Pak. Kedengaran, Pak? Ya, sudah terdengar. Ya. Baik. Satu device-nya tidak boleh berdekatan, jadi satunya ya pakai satu device saja ya. Ya, baik. Ya, jadi anak-anak seperti yang tadi Bapak sampaikan, jadi sudah terkumpul 5.414.000 dan hari ini juga tadi jam 8.45 sudah ditransfer ke Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi sejumlah 5.414.000. Baik, sekali lagi terima kasih anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap apa yang kalian lakukan, khususnya bagi anak-anak di Rumah Bina Kasih Kalvari atau Panti Asuhan Kalvari. Ini bermanfaat untuk anak-anak di sana. Lalu Bunda Nur, yang tidak dilihat dari jumlahnya, tapi biar kiranya ini mewujudkan perhatian anak-anak kami, khususnya untuk
di sana yang manis-manis, imut-imut tuh, dia udah tiktokan terus tuh. Udah hobinya tiktokan memang. Oke, baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti bukti transfernya saya kirim ke Bunda Nur ya. Baik anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Natal atau Pak Aris. Buat APP yang sudah kumpul, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah mengikuti ibadah Paskah dan kita akan masuk kepada perayaan Paskah. Namun sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu mengenai Paskah. Menit ke depan Ibu akan menjabarkan atau menjelaskan mengenai lomba dan kriteria yang akan kriteria lomba ya. Untuk lomba mengias telur diharapkan nanti partisipasi anak-anak kami untuk bisa mengikuti lomba mengias telur yang temanya bebas, kemudian media utamanya telur, dan nanti yang menjadi jurinya itu adalah Mensa Nitra di 9.30 sampai 10.30. Kemudian nanti lanjut dari 9.30 sampai pukul 11 itu ada lomba khotbah mengenai Paskah. Durasinya 15 menit. Jadi setiap kelas kami harapkan ada perwakilan 1 orang untuk setiap kelas. Durasinya 15 menit. Adapun kriteria penilaiannya, yang pertama adalah mengenai isi dari khotbah kamu, itu poinnya 40, kemudian intonasi 30, lalu sikap dan gestur itu juga 30, jadi totalnya 100. Lalu yang ketiga, lomba bercerita. Temanya tentang perayaan Paskah saat pandemi COVID-19. Masing-masing anak nanti diberikan waktu sekitar 10 menit. Adapun aspek penilaiannya, tema 30, intonasi 35, dan ekspresi 35. Totalnya 100. Dari lomba bercerita dan khotbah, karena masing-masing kelas mengirimkan 1 perwakilan. Dari kelas tujuan nanti untuk lomba bercerita diwakilkan oleh Justin Valentino. Ada Justin? Ada, Bu. Sudah siap ya, Nak? Iya, Bu. Oke, siap. 7B ada Clara. Halo, Clara. Iya, Bu. Oke. 8A ada Karen. Halo, Karen. 8A Karen, ada Karen? 8B Karin, ada Karin? Ada, Bu. Karen gimana Karin? Saya nggak tahu, Bu. Oke, coba nanti dipersiapkan ya. Kemudian 9A datanya belum ada. 9D ada Raisa. Raisa? Iya, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian untuk khotbah 7A ada Andrean. Ada Andrean? Ada, Bu. Oke, siap ya Andrean? Siap. Oke. 7B Leticia. Ada Leti? Ada, Bu. Ya, ini pendeta junior nanti pengganti Pak Yosua mungkin. Kemudian 8A ada Wilson. Wilson. Ada, Bu. Oke. 8B Julius Kenny. Julius Kenny ada? Ada, Bu. Oke. Kemudian 9A datanya belum ada. 9B ada Giovanni. Giovanni. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Jadi nanti setiap yang mewakili
dari kelasnya masing-masing berikan yang terbaik. Kamu sudah dipercaya oleh teman-teman dan wali kelas untuk mewakili teman-temanmu untuk berpartisipasi dalam perayaan Paskah kita hari ini, anak-anak. Ya.